Dunia tidak seperti apa yang dikatakan media. Tahukah Anda, faktanya, tubuh sudah pasti bereaksi ketika virus, bakteri, jamur atau patogen masuk atau menyerang tubuh kita. Karena tubuh memiliki sistem kekebalan tubuh yang berlapis, maka hampir mustahil orang yang tidak bergejala dikatakan sakit. Karena tubuh sudah pasti bereaksi atau bergejala ketika ada virus menyerang. Contoh sederhana bahwa sistem imunitas bereaksi terhadap patogen atau bibit penyakit adalah bersin, benjolan atau peradangan, dan demam tubuh. Sistem kekebalan tubuh ada 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah sistem imun non-spesifik eksternal, meliputi kulit. Kulit dapat mengeluarkan minyak dan keringat yang mengandung asam dan garam dengan pH berkisar antara 3 sampai 5. Kondisi ini dapat membunuh bakteri, virus dan jamur. Lapisan mukosa atau lendir, silia atau rambut, saliva atau air liur, mekanisme batuk dan bersin, juga berfungsi membunuh patogen. Kekebalan tubuh non-spesifik. Lapisan internal kedua. Fagositosis adalah suatu pertahanan yang dilakukan oleh sel fagosit dengan cara mencerna mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Inflamasi. Inflamasi atau peradangan merupakan respon tubuh terhadap kerusakan jaringan, misal akibat tergores atau benturan keras. Pada proses ini dipengaruhi oleh histamin, prostaglandin, dan interferon. Demam disebabkan adanya patogen yang masuk ke dalam tubuh, kemudian sel darah putih bereaksi dengan mengeluarkan pyrogen endogen, dan mengeluarkan sinyal pada hipotalamus agar menaikkan suhu tubuh. Dengan kata lain, demam dalam tingkat normal adalah proses imun tubuh dalam penghambat pertumbuhan dan membunuh mikroorganisme patogen dan protein antimikroba. Sistem kekebalan spesifik, lapisan ketiga. Kenapa disebut spesifik? Karena sistem imun ini mampu mengidentifikasi dan mengenali patogen yang pernah masuk di dalam tubuh. Sistem imun ini terbagi menjadi 2, imunitas humoral dan imunitas selular. Imunitas humoral. Imunitas ini melibatkan limfosit B. Ada 3 jenis limfosit B, yaitu 1. Sel plasma. Sel ini mampu mengeluarkan antibodi yang tepat untuk menetralkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. 2. Sel memori. Sel ini mampu mengingat jenis antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Jadi contohnya, orang yang sudah terkena cacar tidak mungkin terkena cacar kembali karena sudah ada antibodinya. 3. Sel pembelah. Sel ini untuk memperbanyak sel plasma dan sel memori. Jadi ketika antigen telah dinetralkan oleh antibodi, kemudian antigen tersebut akan ditelan dan dihancurkan oleh sel darah putih dan monosit. Jadi antibodi adalah vaksin alami tubuh kita. Faktanya, tanpa vaksin buatan manusia pun, tubuh telah memiliki vaksin alami. Kemudian ada imunitas seluler. Limfosit T terdiri dari 3 jenis. Sel T pembunuh menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi, serta sel kanker secara langsung. Sel T pembantu menstimulasikan pembentukan jenis sel T lainnya, dan sel B plasma, serta mengaktifasikan makrofag untuk melakukan fagositosis. Sel T supresor menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Kesimpulannya, Allah telah mengatur sistem kekebalan tubuh yang sempurna. Dan sistem kekebalan tubuh sudah pasti bereaksi atau bergejala apabila ada virus, bakteri, dan jamur. Dan kalau dikatakan sakit, namun tidak bergejala, yang harus kita pertanyakan adalah sistem imunnya kemana? Masa sistem imun diam saja tidak bereaksi? Stres dan ketakutan yang berlebih justru akan menurunkan sistem imun kita dan akan lebih mudah terjangkiti oleh penyakit. Janganlah kita merendahkan kemampuan dari tubuh kita dan menjaga pola hidup sehat. Assalamualaikum.